kata kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda atau mujizat, tetapi karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang. Paham? Gak nyambung. Ya kalau kau nggak nyambung, kau tidak Itu bicara berkat, ya. Itu bicara udah mendapatkan berkat. Ya terus apa urusannya? Kan ini ngomong baptisan, tidak dipenuhi Roh Kudus. Bukti sudah. Akibat tidak dipenuhi Roh Kudus. tentang mujizat. Ya. Itu bicara tentang hidup kamu itu sudah dicukupkan oleh Tuhan, jadi tahu bersyukur juga. Ya. Sedangkan kamu sendiri sudah ini enggak, hidup kamu sudah dijaga Tuhan enggak? Maksud Pak Luken gitu, apa bukti hidup kamu tuh Saya ada sudah diakui mujizat Tuhan? kok. Ya harus saya ngadu mujizat. Setan juga bisa kasih mujizat. Setan juga bisa kasih mujizat. Tapi suka Ya tidak ada. intinya tunjukkan dulu lah mujizatnya, baru kan dites. Ditunjukkan dulu baru dites. Jangan ini nggak ditunjukin dulu gimana mau dites. Silakan dia Mujizatnya apa? berasumsi, tetapi jangan Asumsi mulu, menghina mujizat nggak orang. ada. Guru palsu Jangan kamu, sesat menghakimi kamu, turun orang. lah. Bukan menghakimi, Jangan emang kamu ke menghakimi neraka kok. Tidak baik namanya. Saya udah dibawa Tuhan ke neraka. Orang Nabi kata-katanya bagus, baik, enak Loh, didengar. saya kan cuma mengatakan saya dibawa Tuhan ke neraka, yang tidak dibaptis Islam masuk neraka. Kami Apa tidak salahnya percaya. dengan kata itu? Kami tidak percaya ada model Ya, seperti kalau anda ini. nggak percaya nggak ada paksaan juga kok. Nah, maka itu saya punya hak berkata tidak percaya sebagaimana Anda. Jadi nggak Yang saya masalah, nggak ada yang bisa memaksa. yang saya Ya, saya mau cuma ngasih statement bahwa Yang saya ajaran mau anda kritisi itu, itu ya, ya sesat. Bukannya menuduh, saya udah dibawa ke neraka sama Tuhan. kamu kemarin sudah menuduh Gemim sesat dengan para pendetanya dan ada puluhan telepon sedang cari kamu loh. Supaya Lo kamu kalau tahu. kita dicari karena kebenaran itu nggak masalah. Tidak, silakan kebenaran, tapi jangan kamu menghakimi bilang kami ini sesat. Tidak boleh, tidak baik itu. Rubah. Lah kamu juga Ya, mengatakan saya nabi palsu kok. Kemarin anda mengatakan saya itu bukan nabi itu, nabi palsu. Giliran anda mengatakan orang nabi palsu bisa, tapi Luken giliran tadi. anda bilang Saya Stop awal dulu, Bang Luken berteman stop dulu dengan kamu. komentarnya. Kita masuk ke Saya awal percakapan mengenal lagi. kamu. Saya tidak menghakimi baru Anda, tapi pertama Udah, kali nggak usah anda dilanjut, udah, sudah nggak usah mengatakan nabi-nabi palsu. Ya, baru Ini, pertama Pak kali Luken. anda naik di Tunggu Pak Komal. Luken, aku minta dulu. Jadi Pak Luken mengatakan bakal ada nabi-nabi palsu. Oke. Iya. Oke, kalaupun Anda Iya, nggak sedang bisa sama juga. Pak Luken, Anda boleh bilang Pak Luken sesat. Nggak masalah. Kamu mau bilang Pak Luken secara pribadi, mungkin Pak Luken akan terima. Tapi kamu menjudge itu organisasi loh. Organisasi di mana di dalam Iya. itu bukan hanya Pak Luken, ada orang-orang lain yang kamu juga nggak kenal gitu. Kemarin 20-an pendeta telepon menanyakan siapa si laki-laki ini, si makhluk ini, begitu. Waduh. Sampai mereka juga tahu Pak Luken, artinya nonton atau ada yang kasih tahu. Mereka sudah cari, mereka sudah minta intel untuk cari tahu dia ngomong begitu. Ya karena kamu bawa-bawa bilang Gemim, habis itu bicara apa sebelum khotbah capcikus itu kan udah tuduhan. Iya. Kecuali kamu ada data nih. Saya kenal nama pendeta misalnya Satria, namanya Pak Luken, namanya Grassroot, minum, ini fotonya nih. Ya, mereka Andai minum kata- pakai baju andai khotbah kata gitu. ditemukan juga, andai kata ditemukan juga bukan berarti semua, misalnya ya, misalnya. Ya, atau kamu bisa bilang pendeta-pendeta yang saya kenal gitu kan. Nah, ini kan yang kamu Ya. kenal. Silakan. Ya, Terus tapi ini kamu bikin data siapa menuduh dia, semua. jemaat Nah, mana. jadi kalau nyerang itu jangan organisasi, apalagi bawa-bawa suku kemarin itu bahaya loh, ga. Maka itu kan awal saya sudah bilang kalau dia saya Lu kan awal ketakutan sudah mulu bilang, sama manusia, giliran sama Tuhan lo nggak takut, giliran sama organisasi Bukan. takut. Ini bukan takut, ini Tuhan menghargai. itu organisasi. Menghargai. Kita ini hidup masih di Bukan dunia, Luga. menghargai, saya cuma mengatakan bahwa pendeta-pendeta Manado sering bersaksi di Manado itu ada, lain, bahkan narasi. banyak pendeta yang sebelum Narasinya khotbah pun lain. itu minum capcikus. narasinya lain. Banyak. Saya ada rekaman. Narasinya lain. Iya, Luga, nggak boleh Apa? gitu. Mau yang kayak kemarin sama yang kayak gini juga nggak apa-apa, samain aja. Intinya Oke, memang banyak. Jadi kamu mau memperbesar masalah kita ini. Memperbesar apa loh? Tuhan yang Saya mengatakan tanya bahwa orang Luga, kalau nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Oke, Nggak saya boleh. tanya. Saya tanya kamu ya, walaupun seiman ya, tapi walaupun berbeda. Kamu mau perbesar masalah ini? Minta maaf lah, Luga. Minta maaf. Apa maksudnya? Gini, Luga. Ya. Saya cuma saya menyatakan kebenaran. Kenapa lo tersinggung? Maksudnya lo mau bawa ke hukum ya terserah kau. Kan saya cuma menyatakan bahwa Saya banyak. terakhir kali. Saya tanya terakhir kali. Kamu mau perpanjang persoalan ini? Dari kapan saya memperpanjang persoalan? Saya hanya menyampaikan Oke. kebenaran firman Tuhan. Oke, begini. Pak Luken ini saya turunkan aja atau nggak Pak Luken, daripada mengundang kita emosi finish Pak ya, Luken? Luga. Nggak, daripada Finish Pak ya. Luken daripada ini jadi penyakit hati, apakah saya turunkan saja Pak Luken? Jangan. Oke, begini Luga. Finish ya, stop lah. Saya tidak mau lagi dengar kau tuduh-tuduh begitu. Kita dialog baik lah. Ya jangan bawa-bawa organisasi orang lalu kalau Ya. kalau nggak senang Oke. ya nggak senang sama orang. Ya. Oke. Jadi, Organisasi, tapi juga lo Sudah ya, jangan sudah sebut ya. organisasi Sudah lo juga finish ya.
Jangan ungkit-ungkit lagi. Anda juga nggak mau saya dengar Anda mengatakan nabi palsu ya. Saya juga nggak mau dengar ya. Tapi Nabi kan saya palsu tidak bukan- sebut namamu. Iya, Cuma karena nabi kamu palsu itu Iya, kan intinya jangan Anda mengarahkan ke saya nabi palsu, itu aja. Iya, karena kamu sudah menuduh. Dan saya akan tetap mengatakan orang yang tidak dibaptis Islam memang masuk neraka. Itu tetap saya akan katakan. Oke, mari Oke. kita bahas itu. Mana ayatnya? Yohanes 3:5. Coba baca. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk surga. Ada bilang baptis itu. Ya, Ini kita kata baptis. masuk ke sebentar. Dulu, Kita masuk ke dulu. Coba kau buktikan di mana kata-kata baik bahasa Yunani-nya maupun bahasa asli apa ada bilang baptis. ya di situ memang tidak ada kata baptis, tapi Nah kan itu dikatakan ketika kalau orang mau tidak bicara diam dulu berdasarkan teks orang yang lagi ada. ngomongnya gantian. Ngomongnya gantian dulu. Ketika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk surga. Nah, sekarang buktikan kalau Anda penuh Roh Kudus. Apakah ada tanda-tanda penuh Roh Kudus? Tanda penuh Roh Kudus berbahasa roh, bernubuat, ya, bermujizat. Itu aja dulu. Markus 16 ayat 5. Bang Luka, sebelum Kamu dijawab, bilang tolong Bang Luka jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan air dan roh itu. Air dan roh itu artinya ketika dia dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus tentunya ya. Dibaptis ditenggelamkan itu Saya kita tanya, ada kata baptis sebentar. Jangan Anda mau cari remis di sini, dengerin aja dulu Persoalkan- ya. Anda menuding orang yang tidak baptis Islam tidak masuk surga. Sekarang saya tanya mana ayatnya. Ketika kamu menyampaikan ayatnya, tidak ada seruan untuk kata Ya. baptis di situ. Sebentar dulu Di mana dong. letak pertanggungjawaban Anda? Ayatnya juga di 1 Korintus mengatakan buah-buah roh, karunia roh. Ada nggak karunia roh di dalam ketika orang tidak dibaptis Islam? Ada nggak karunia roh? Seperti bernubuat? Fokus, bos. Oh, nggak Fokus, bisa, ya, nggak bisa. Anda. Itu namanya cari remis. Kalau perlu Itu saya namanya pakai cari timer nih. selamat. Mau pakai Cari timer selamat nggak? itu namanya. Mau pakai timer nggak Pak Luken? Biar enak Boleh, boleh. kedengarannya. Pakai timer bagus. Oke, bentar ya, saya siapin. Tapi juga gini, kita tuh kan bukan takut sama orang, tapi kita ini kan hidup masih di tengah masyarakat. Kecuali kita hidupnya di hutan sendirian, lu mau ngapain juga nggak masalah. Tapi kita Lu ini kenapa takut sama manusia dibanding takut sama Tuhan? takut dan menghargai beda. Ini Gua kan menghargai. cuma mengatakan bahwa itu banyak terjadi, Ya, Bang Luka, baik cuma di ingatkan. Tanah Batak, Ini baik nasihat. bukan cuma di Ini Minang nasihat aja, di Manado, Udah. di Batak, bahkan di kota-kota itu Udah. banyak terjadi. Bang Luka, Jangan kita manusia Tuhan itu hadir pada semua manusia. Jadi kalau tidak bisa menghargai yang hadir, yang terlihat, bagaimana Anda bisa menghargai yang tidak terlihat? Wah, bagus nih Apaan sih kalimatnya. orang kita ngomongin firman Tuhan larinya ke sana kemari nggak nyambung ngomongin kamu. Bentar, benar, bentar, Luga. Ini nih berapa menit nih? 3 menit aja, 5 kelamaan. Ya, bentar. Apa itu, Dek? 3 ya. Iya, siapa Yang duluan? pertama, silakan. Di moderatorin Bang Jo. Oke, siapa duluan? Oke, saya ulang lagi ya. Orang yang tidak dibaptis Islam itu tidak memiliki karunia-karunia roh. Tidak ada manifestasi Roh Kudus itu di dalam dirinya. Sementara persyaratan orang masuk surga itu harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Ciri-ciri orang penuh Roh Kudus tentu ada buah-buahnya, ada nubuat, ada bahasa roh, ada penglihatan, ada mukjizat, ada pengusiran setan, tumpang tangan, tumpang sakit sembuh. Nah, ini tidak saya dapatkan di gereja-gereja Protestan. Ya, baik di AKBP, mau di GEMIM, mau di Katolik, mau dimanapun nggak ada. Karena saya pun dulu bergereja di situ. Ya, saya orang AKBP. Di sana yang terjadi, yang nomor satu malah yang diutamakan adalah adat istiadat. Ya, jemaatnya semua hampir 80% ngerokok. Ya, jadi saya tidak melihat ada buah-buah itu. Karena saya ngobrol depan-depanan dengan mereka. Saya melihat kehidupan mereka secara langsung. Karena saya orang Batak. Saya tinggal di Tanah Batak. Ya, jadi saya tahu persis. Nah, kebetulan teman-teman saya juga orang Manado banyak. Ya, kebetulan ketua Manado Jakarta itu teman saya, Tante Baby Sumanti. Saya melihat juga kehidupan mereka juga banyak juga yang bersaksi yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, sama juga apa yang disaksikan di Manado, ya apa yang juga saya saksikan di Tanah Batak sama. Karena ini kan sama nih, sama-sama Protestan. Ketika orang tidak dibaptis Islam, satu, biasanya mereka merokok, ya, merokok, dansa-dansa, mabok-mabok. Adat istiadatnya kental. Kalau di Tanah Batak adat istiadatnya luar biasa. Nah, ini sama aja nih, cuma beda nama aja. Kalau ini Batak, ini Manado, iya, sama aja. Jadi karena saya sudah melihat tidak ada juga mujizat. Jemaat hampir semua berdukun, ya. Terus
udah berdukun, beradat istiadat, menginjil nggak pernah gitu loh. Ada satu orang muslim di Tanah Batak udah ratusan tahun nggak bertobat, nginjilin satu orang pun nggak bisa gitu loh. Jadi dan kami juga pernah dibawa Tuhan ke neraka. Ada satu blok pembantaian khusus yang melakukan adat istiadat ya. Di situ semua disiksa, dirujak perutnya, dibantai, digulung, dimatiin, dipecahin palanya. Dan Tuhan mengatakan mereka inilah orang yang melakukan adat istiadat. Adat istiadat segala macam suku ya, baik itu Batak, Manado, karena mereka suka memanggil arwah leluhur. Dan rata-rata mereka ini satu pun tidak ada yang dibaptis Islam. Nah, ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang dibaptis Islam, beda kehidupannya. Adat istiadat ditinggalin, rokok nggak ada, jadi kuasa ada, mujizat ada, kelepasan ada, mempertobatkan orang, penginjilan luar biasa gitu. Jadi saya udah melihat dan memang jauh banget perbandingannya langit dan bumi. Makanya saya katakan orang yang tidak dibaptis Islam itu pasti masuk neraka. Dan Tuhan Yesus juga pernah datang. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak Islam habis waktu. Habis waktu di surga itu. Ya kalau nggak bisa rem sama aja lu. Ya silakan Pak Lugan. Ya baik, jadi tudingan dia menafsir Yohanes 3 ayat 5 itu agak keliru karena menyangkut lahir kembali dari air diartikan sebagai bentuk simbol tentang penyucian pertobatan ya, karena teks-teks itu berbicara ya, apekrite ya, donotai eiseltein, tidak dapat masuk. Itu berarti tidak membicarakan tentang persoalan masuk dalam pengertian dalam air, tapi air itu memberikan air adalah sebuah lambang dari sebuah pertobatan dari firman ya, itu bisa dilihat dalam Yohanes 15 ayat 3 juga. Jadi air mengacu pada kelahiran alamiah atau mengacu pada kelahiran secara fisik dalam tubuh seorang ibu, sang janin dilindungi. Jadi jangan salah mengartikan soal kata-kata itu bahwa harus dilahirkan dikatakan sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia tidak berbicara tentang baptisan, tetapi berbicara tentang air itu berhubungan antara hidup baru dan bagaimana firman air itu erat kaitan dengan pengertian firman. Jadi dalam frasa itu jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kata dan adalah terjemahan dari kata Yunani kai. Namun kata kai juga dapat pula diterjemahkan sebagai juga. Artinya ada relasi antara air dan roh itu sebagai perpaduan, ketika gambaran air diibaratkan sebagai firman dan roh itu dinyatakan dari perbuatan-perbuatan seseorang gitu. Jadi kata-kata Yesus akan menjadi jika seorang tidak dilahirkan dari air juga roh. Menurut penafsiran, air dan Roh Kudus akan mempunyai pengertian yang sama ya, yaitu sebuah gaya bahasa yang dinyatakan dalam teks yang dikatakan tadi, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 5 tadi, karena itu juga jawaban kepada keraguan-raguan dari Nikodemus pada waktu itu. Jadi kata air dalam ayat itu mengacu pada firman Allah ya. Saya kira itu yang harus saya clearkan, karena dia mengatakan bahwa orang-orang gemim atau mereka yang tidak dibaptis selam ya tidak masuk neraka, tidak masuk surga, ya, masuk neraka. Padahal di situ dalam teks itu tidak berbicara tentang soal selam ya. Ya hanya membicarakan tentang sebuah arti bahasa air dan roh itu. Jadi harus menempatkan cara pandang yang keliru sudah menuduh orang lain. Lalu Ken, waktunya habis. Sekarang giliran Luga. Silakan Luga. Dia bukannya menjawab pertanyaan saya, malah sibuk sendiri mengajarkan bahasa aslinya. Jadi begini, saya kan nggak mau, saya ini hamba Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Pak Luken ini bukan hamba Tuhan. Dia hanya sebatas pendeta organisasi. Ya, kalau saya hamba Tuhan itu adalah memang dipilih Tuhan langsung. Saya jadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus pernah datang ketika saya berdoa dengan memakai jubah emas. 7 malaikat pernah datang ketika saya berdoa di kamar saya, itu menunjukkan bahwa saya hamba Tuhan. Ya, kalau dia kan tidak ada, dia cuma menurut ini baca buku lah, ini nggak jelas ya, hanya berdasarkan sekolah teologinya dia. Jadi saya punya beban untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, khususnya orang Batak, orang Manado, orang Kristen, supaya mereka diselamatkan. Ya, saya tidak membenci orang Manado, teman saya orang Manado banyak, tetapi kalau tidak dibaptis Islam, saya pastikan masuk neraka. Karena sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian
orang tidak dibaptis Islam masuk neraka. Kami udah melihat di neraka ya, karena kami sering ke neraka bolak-balik, bukan cuma saya aja. Jadi teman saya juga nabi-nabi Tuhan yang sudah dibawa Tuhan ke neraka. Masalahnya mereka ini, gereja Protestan ini, mereka itu menghalangi kegerakan Roh Kudus. Mereka melarang orang bahasa roh, mereka mengejek orang berbahasa roh, padahal itu adalah pergerakan Roh Kudus. Ya, mereka juga mengejek-ejek. Kalau kami bikin KKR, kami sering diejek, bahkan dilempari pakai botol pernah, dilempari batu kami pernah. Kami kan sering bikin KKR ke daerah-daerah, termasuk ke Manado juga. Itu kami sering dilemparin itu sama jemaat-jemaat mereka itu, dilemparin, dicaci maki lah. Ya, saya pernah merasakan itu. Jadi mereka ini ya kehidupannya ya sama seperti kalau kami melihat, ya memang kehidupan mereka ini duniawi. Tidak ada mujizat ya, tidak ada kesembuhan, tidak ada penglihatan, tidak ada pernyataan Tuhan, tidak ada tanda-tanda heran, hanya sebatas pergi ke gereja, pulang, pergi ke gereja, pulang, pergi ke gereja gitu loh ya. Jadi apabila kita ingin membantah sesuatu, kita harus punya mukjizat ya. Kalau nggak ada punya mukjizat, ya nggak usah ngomong. Apa gunanya kalau cuma ngomong-ngomong doang, ngomongan manusia kita dengerin. Mukjizat itulah yang mendukung omongan kita. Masalah itu palsu atau tidaknya nanti bisa diadu. Ya, itu palsu, ayo diadu, mana mujizat kau? Depan-depanan sini. Gitu ya. Jadi orang-orang Manado saya lihat juga itu banyak sekali itu pakai ilmu kebal, itu saya lihat di TikTok. Lidahnya digosok-gosok pakai pedang. Kenapa bisa kebal? Ya karena ada waktunya sudah habis. Luga, sekarang giliran Pak Luke. Jadi begini, terima kasih. Saya bingung, persoalannya adalah soal baptisan selam. Di mana ajaran Yesus yang mengatakan baptisan selam paling penting dan menjadi syarat untuk masuk sorga? Dalam teks Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 dikatakan dengan jelas di sana, kalau Yohanes membaptis dengan air, maka tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi air tidak penting lagi. Air dalam baptisan Yohanes adalah tradisi, ya. Maka itu tidak ada bukti-bukti secara otentik kalau Yesus juga baptis selam. Tidak. Saya punya bukti. Buktinya ada dalam Alkitab. Tidak ada Yesus diselam, ya. Kalau kita lihat dalam peristiwa Yesus dibaptis dalam Injil-Injil yang menyatakan di sana, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menyaksikan tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan kalimat sama semua. Setelah Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus keluar dari air. Apakah keluar dari air berada dari dalam air? Tidak juga. Nah, ini harus juga tahu, keluar dari air. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyaksikan kalimat yang sama. Setelah Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus keluar dari air. Dari mana saudara Luga? Dari air, belum tentu bahasa semua. Tetapi kalau dikatakan dari mana Luga? Dari dalam air, itu baru bahasa semua. Itu diselam. Kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak menggunakan kaca dalam? Nah, ini perlu diketahui. Wajar Injil mengatakan kesaksian seperti itu, tidak menggunakan kata dalam, karena Yesus tidak diselamkan. Karena peristiwa ritual agama Yahudi pada waktu itu, air sungai Yordan kekeringan, ya. Jadi mana mungkin bisa selam? Tidak mungkin. Dan memang tidak ada ajaran yang sangat kuat di dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa orang Kristen itu harus diselamkan. Tidak, ya. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19-20 cukup jelas. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak dikatakan selam, tidak juga dikatakan percik, karena air hanya kiasan. Maka itu Paulus mengatakan dalam kitab Kolose pasal 2. Kalau di situ dikatakan pasal 2 bahwa baptisan itu pengganti sunat, ya, hanya sebagai tanda, ya, tanda perjanjian yang sudah diubah. Itu sebabnya orang Kristen tidak sunat karena menggunakan kata-kata itu. Jadi jangan menghakimi, mengatakan bahwa yang tidak selam tidak masuk surga. Di mana catatan-catatan Alkitab kesaksian mengatakan seperti tidak ada. Yesus pun tidak pernah mengajak orang-orang yang diajarkan itu harus selam. Hanya dikatakan dibaptis, tidak katakan diselam. Karena apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, kalau Yohanes membaptis dengan air, yaitu karena tradisi Yahudi. Ya, dibaptis karena air sangat penting sekali pada zaman itu. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Itulah gambaran Yesus. Oke. Ketika ada seorang panglima Naaman, dia kena kusta. Ya, dia kena kusta. Lalu dia pergi ke Nabi Elisa. Elisa mengatakan, benamkanlah dirimu 7 kali. Bayangkan, 7 kali ditenggelamkan dia di sungai Yordan. Tadinya dia tidak mau. Tapi ingat loh, Yesus itu dibaptis di sungai Yordan. Panglima Naaman juga
ditenggelamkan sebanyak 7 kali. Jadi bukan cuma sekali doang, ditelepin dia 7 kali. Ketika dia ditenggelamkan 7 kali, 7 itu angka Allah. Kenapa harus 7 kali? Karena 7 adalah angka Tuhan, berarti di dalam air itu ada kemuliaan Tuhan. Ketika yang ke-7 kali dia ditenggelamkan, dia sembuh dari kustanya. Ini adalah nubuatan tentang baptisan selam. Jadi tidak ada orang dipercik-percik tiba-tiba. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa baptisan itu adalah harus selam. Terus yang kedua, kita lihat buahnya. Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai. Apakah ketika orang tidak dibaptis selam, adakah tanda-tanda itu? Tidak ada. Belum pernah saya melihat pendeta KBP atau pendeta Gemim itu bisa ngusir setan. Belum pernah seumur hidup saya. Ya, saya punya teman di Jakarta tuh banyak itu orang Manado. Ya, Lala Mentik, apalah semua, karena kita satu gereja, jadi teman saya banyak orang Manado. Jadi belum pernah saya melihat orang yang dari Protestan atau pendeta-pendeta KBP maupun pendeta itu mengusir setan, itu belum pernah. Bahkan di Tanah Batak itu salah satu majelis itu kerasukan setan. Kami yang mengunjungi pendeta-pendeta karismatik yang mendoakan dia. Nah, jadi kalau jemaatnya kerasukan setan, kemana? Mereka perginya ke dukun, bukan ke pendeta. Karena pendeta di Tanah Batak tidak ada satupun yang bisa mengusir setan. 43 tahun saya hidup sebagai orang Batak, satupun pendeta HKBP tidak pernah bisa usir setan. Semua itu pengusiran setan dilakukan oleh dukun-dukun di Tanah Batak. Itu artinya bahwa memang di gereja ini tidak ada Roh Kudus. Hal ini diteguhkan lagi dari kesaksiannya Mukendi ketika dia menjadi dukun di Afrika, dukun voodoo. Tiap hari kerjanya dia melempar roh-roh jahat ke setiap gereja. Ketika roh-roh jahat itu dilempar ke setiap gereja, itu semua gereja itu menjadi hancur berantakan, doktrinnya pun sesat, amburadul lah. Lalu Mukendi, waktunya sudah habis, Luka. Bentar sedikit lagi, Pak Luken. cepat. Baik, jadi saya kira sudah melenceng cara dialog dia. Dia tidak menyelesaikan tentang kesaksian-kesaksian Alkitab secara hermeneutik ya, atau apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, saya kecewa cara dialognya ini. Lalu dia putar dengan soal mengusir setan, padahal kami di gereja Protestan, pandangan tentang mengusir setan itu juga luas pandangan dan pengertian. Ada secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau dikatakan tidak pernah, kami hampir hari-hari usir setan. Apa itu? Ya, mentobatkan orang yang biasa tiba-tiba minum alkohol, tiba-tiba dia tidak minum, juga itu sudah mengusir setan. Setan dalam pikirannya. Ada pikiran-pikiran jahat di jemaat yang tiba-tiba datang minta pengembalaan karena dia pernah dipakai setan. Apa? Setan mencuri misalnya. Setan memukul orang, setan berbicara kasar, setan macam-macam memakai manusia. Jadi interpretasi terhadap setan ini sangat keliru juga dia. Setan itu adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan. Bukan saja, saya bingung maksud dia mengeluarkan setan apa yang dia kasih keluar begitu. Ya, secara tidak langsung mengusir setan setiap hari udah merupakan pekerjaan hari-hari para pelayan-pelayan, para pendeta-pendeta yang ada di Gemim, bahkan gereja-gereja yang ada. Tapi ada karunia-karunia tertentu ketika orang-orang ya dapat diberikan karunia dari Tuhan untuk mengusir, ada kekuatan lain ya setan secara langsung yang mempengaruhi manusia karena manusia yang lemah. Ya, contoh saya punya pengalaman ketika pulang dari Jakarta, saya tiba-tiba di tetangga ada kerasukan setan ya kami datang bersama pelayan-pelayan, tumpang tangan, sembuh bisa. Kenapa harus menghakimi, mengatakan bahwa para pendeta Gemim tidak pernah mengusir setan ya. Jadi dialog itu sehat apabila dia menggunakan bahasa-bahasa yang baik dengan santun, lalu dia membuktikan secara ilmiah ya, bicara secara ilmiah, bicara tentang apa yang diungkapkan dalam teks-teks Alkitab. Dari tadi dia tidak pernah membuktikan saya ya, apakah selam itu menjamin, di mana letak selamnya ya, sehingga dia memfokus bahwa kita tidak bisa masuk surga karena tidak selam ya. Ini yang harus diluruskan, karena itu adalah satu tuduhan bentuk pelecehan, dan bisa saja ada tendensi bahwa ini sudah keluar dari apa yang menjadi dialog dan sudah berubah pada tuduhan-tuduhan. Ini sangat keliru sekali, dan ini bentuk pelecehan-pelecehan yang sangat saya sesal dalam dialog seperti orang ini. Terima kasih. Ya, Pak Luken, udah habis waktunya. Ini Bang Jul berapa round lagi? Masih dua lagi. Enggak, berapa round lagi? Maaf host, saya turun, saya tidak mau layani setan macam begini.
Ya, itu Nah, itu lebih kan udah keluar bagus, kan, Pak. udah keluar dari setan. Bukannya dari tadi, Pak. Saya juga Keluar, planning nih artinya kan. ngadepin si tuyul Hasilnya kan second. udah keluar. Makanya gue bilang, ini orang kalau masalah ngusir setan, gue lebih nyata ngusir setan. Gue aja kemarin adu mujizat Udahlah sama si Kian kau, mending Santang. jadi dukun aja kau tuyul second, jangan debat. Gitu kan? Dari tadi Kalau ngomongin kalau gue sama baptis Kian lari ke Santang kan setan. emang bener-bener adu mujizat kan. Tuyulnya kita datangkan dari sini, itu benar-benar ngusir setan. Kalau dia kan enggak, mungkin perbuatan kita mirip setan, itulah yang kita arahkan. Tuyul Itu second namanya lo dari tadi ngusir ngomongin setan, itu. baptis, kok lari ke setan. Kang, aku pinjam lah nanti itu voice changernya gimana? Intinya dia udah tua, Ya, dia malu kalau dibaptis Iya, selam. Bang Jul. Itu doang, intinya malu. ini kalau nggak ngadepin rendah si hati. tuyul second pusing aku dari tadi. Siapa yang nggak pusing hadapin dia coba? Siapa yang nggak pusing? Ini dari baptis kok ke Nah, kalau gue kan setan. emang kelas Enggak, sekarang aku tanya, kenapa Pak Lukin hilang? Kabur, nggak mau katanya debat sama setan. Loh, dari tadi udah aku tanyain dari awal. Pak, ini mau diturunin nggak? Udah dibilang lawannya tuyul second. kalau si Julius ini kan, Lu gak apa ya, Pak Luken itu kan lebih tua. Namanya juga kita kan manusia tuh harus lihat lah yang kita hadapi ini siapa gitu. lo sekarang kan gue juga ngomongnya juga baik kok. Bantu Pak di Luken tap-tap gue layar bilang ya, begitu kok. biar FYP. Kenapa? Ya kalau kita ngomongnya masuk neraka itu artinya kita tidak berada di abu-abu. Kalau putih-putih iya jelas kok nggak dibaptis Islam masuk neraka, udah jelas. Kalau dia masuk surga dia nggak akan berlawanan dengan gua. Ayo Pak Luga kita nginjil Muslim yo sehati, dia akan sehati. Kalau udah nggak sehati berarti salah satunya setan. Siapa yang setan? Ya pasti dialah, masa gua nabi. Ya, dibantu tap-tap layarnya guys, biar Kadang-kadang kan- mempesona. Kadang-kadang kan setan ini juga ada yang setan lembut, setan imut, ya kan, setan yang sok-sok. Makanya daripada Iya. debat, lu gak mending jadi dukun. Bisa ngusir setan. Nah, kalau dukun kan dukun itu kan ngusir setan kan pakai kuasa Beelzebul. Kalau gua kan dengan roh Allah. Kalau si Kian Santang kan ngusir setan kan pakai Beelzebul. Gua gak kenal Beelzebul tuyul second. Itu bapak lo, masa lo nggak kenal? Kebanyakan coli. Udahlah. Oh nggak, kita tutup aja lah, nggak ada faedahnya terakhir ini. Bang Gresut mau ladeni nggak orang ini? Ya mungkin Bang Kresut mau bertanya sama tuyul second. Ini aja, satu saja, satu atau dua lah. Jadi yang pertama, ketika seseorang telah dibaptis, bukan harus selam dan tidak selamnya, cuma harus memiliki unsur air Nggak, Gresut lu sendiri dan baptis apa sih? formulanya harus benar. Nggak, Ya, lu apa? Baptis apa lu? saya baptis apa Bercik. saja, yang penting formulanya harus benar. Lu jujur, jangan bohong lo, ucok, bercik, jangan nyonya. Ya mau baptis Lu selam mau benar percikan apa? sama, ada unsur air. Iya, lu nggak buat aja lu jujur dulu dalam diri lu berarti percik apa selam? Terserah gua dong. Waduh, Si tuyul second. ditanya kok terserah jawabannya piye toh. Ya jujur Makanya aja. gua bilang ini lontong, pasukan Aku lontong gini, semua. Gresut, Pak lu Luka harus ini kan pede. nggak mengerti. nggak Bukan, paham lu harus substansi. pede. Kayak contoh Pak Luken, dia pede, saya baptis percik. Lu gak marah-marah dia bilang, dari mana dalil kau bilang saya salah gitu. Ya udah pede aja gitu. Kalaupun lu percik ya lu pede. Kalau lu benar gitu. Bang Julius, bukan masalah selam dan perciknya. Substansi pembaptisan itu adalah unsur Iya, air. jawab dulu, Dan jujur iya, dulu, iya. lu, ucok, jujur dulu. Gitu. Lu percik apa mandi Enggak. kembang? Ini tulang malah pada sisi selam dan tidak selamnya itu kan aneh. Ya namanya juga lu Enggak, gak. aku tanya dulu kau. Kalau Tahu bukan ini itu, bukan percik lu ya apa namanya. selam? Sama juga nih kayak si Lukan. Oh aku tahu. Ini soal bahasa. Masuk Saya masuk. nggak Dia baptis selam, masuk. Kalau selam percik itu tidak ada masalah. pempek. Udahlah, Penting PK ada aja unsur kita air sebagai Ngapain juga kita persyaratan ladeni. material, Itu yang second. terus Gresut mau PK nggak? Atau Bang Luga? Yuk PK aja kita. Apa tuh PK? Versus. Yuk, lu buka Kita live. undang. Nanti kita undang. Lu buka live. Nanti kita undang. Kita ini lomba-lomba. Ya, mau nggak? ngerti gue. Nggak ngerti gue kayak gitu. Enggak, lu live aja. Dasar. Lu bisa buka live sendiri Gerobak nggak? cilok, mana tahu gerobak cilok PK. Iya, lu buka live. Nanti kita undang.
Loh, ini Pak Laki, ini balik lagi Pak Luken. Loh, kembali lagi Pak Luken. Pak Luken aja. Ya sama Pak Luken aja. Kalau Bang Res nggak mau ikut berjebul. Nggak mau saya. Saya kalau Ya udahlah, diskusinya grassroots salam sama Lucifer ya, ntar kalau udah di neraka ya, kalau udah digenjot ya. Nggak boleh gitu. Masa saudara seiman sendiri dikatain mau ke nggak neraka? apa-apa bang, nggak apa-apa. Enggak, ya nggak boleh. Nggak boleh. Iya nggak apa-apa, santai aja. Takutnya Nggak nanti boleh, dipula. jangan nyerang pribadi. Enggak, takutnya Belzebul itu mengambil rupa Luga. Iya, takutnya Iya. yang menginspirasi juga bukan. Nanti Salam rupanya, ya bro, sama Lucifer ya bro ya. rupanya Salam. Belzebul itu belum ada posisinya. Belzebul itu pangkat rupanya. Rupanya itu pangkat dan dilihat masih absen dia. Iya, jadi dibilang Jadi dia memilih karakter yang tepat sesuai dengan karakternya dia. Iya, jadi dibilang nanti sama Tuhan, Luga kamu lah yang jadi Belzebul karena di antara semua kamu paling pantas. Ya, Kamu tuh- pantas juga. Soalnya sering megang Gua rasul. Oh, batang. itu pangkat besar loh Belzebul. Iya. Gua rasul. Bang Luga kalau jadi Belzebul itu Cocok. luar biasa loh. Jadi Tapi Bang Res, si Luga ini masih nabi, masih kalah sama si Billy. Billy udah rasul. Apa lagi? apalah. Mau jadi rasul, mau jadi nabi, mau jadi Udah gini aja Luga, Mau kalau jadi kau Tuhan punya juga mujizat, nggak kau punya mujizat, kau doa sekarang ya. Kau doa nih grassroots malam tidur.